Hai Mam, hai semua, kembali lagi di channel aku. Apa kabar nih? Semoga kita itu sehat selalu ya, dimanapun kita berada. Yang lagi sakit, semoga cepat diberi kesembuhan. Yang lagi sedih, semoga cepat ada kabar baik. Dan yang lagi bahagia, jangan lupa bersyukur. Share kegiatanku hari ini. Nah, hari ini tuh niatnya aku mau share kegiatan di pagi hari tadi ya teman-teman. Terus sebelum aku itu beres-beres rumah, aku itu sempetin buat unboxing paket dulu gitu ya teman-teman. Soalnya kemarin itu paket aku udah datang dan isinya itu bajunya si Alfa gitu ya teman-teman. Karena yang baru-baru itu kan bajunya si Alfa itu masih agak kegedean gitu loh teman-teman. Jadi ini tuh lumayan harganya nggak terlalu mahal juga, aku itu beliin buat si Alfa. Dan ternyata waktu bajunya itu udah datang itu kainnya adem banget, pokoknya cocok lah buat si Alfa gitu ya teman-teman. Nah oke, kita lanjut aja ke next kegiatan ya teman-teman, karena aku tuh juga udah selesai unboxing paketnya gitu. Nah ini tuh tadi hasil masakanku ya teman-teman, yang lumayan agak buru-buru banget soalnya karena aku itu bangunnya agak siang gitu lah teman-teman, jadinya masaknya buru-buru banget. Dan itu aku tadi kayak masakin suami aku telur balado sama capcay gitu ya teman-teman, buat sarapan sama bekalnya Pak Su gitu teman-teman. Nah ini seperti biasa aku itu kalau masak selalu berantakan gitu ya teman-teman. Kalau misalnya dapurnya nggak berantakan, itu pasti bukan aku gitu. Terus kalau misalnya udah berantakan banget kayak gini, itu pasti bikin kayak bingung mau ngelakuin yang dari mana dulu gitu loh teman-teman. Jadi setelah aku pikir-pikir lumayan lama gitu ya teman-teman, gak lama-lama banget sih, pokoknya aku pikir-pikir yang sekiranya biar cepat selesai gitu loh teman-teman. Jadi akhirnya ini tuh aku mau buang sampah-sampahnya dulu gitu loh teman-teman, karena kalau misalnya sampahnya itu nggak dibuang, itu waktu aku nyuci piring itu bakalan wastafelnya bakalan cepet penuh gitu loh teman-teman, terus tersumbat. Karena kayak kan ini tuh mejanya itu beli jadi gitu loh teman-teman, terus jadi kayak aliran airnya itu nggak terlalu besar, kalau misalnya kesumbat sedikit aja itu pasti udah menggenang gitu loh teman-teman. Nah itu kelihatan banget kalau cucian piring aku terus kayak kelas-kelas itu lumayan banyak gitu ya teman-teman, karena tadi itu saking buru-burunya aku tuh kayak habis masak ya udah langsung taruh gitu loh teman-teman. Kalau misalnya waktunya itu senggang, aku tuh kayak sambil nunggu sayurnya matang itu pasti kayak sambil nyuci piring. Cuma tadi itu lagi buru-buru banget, mepet sama jam berangkatnya suami aku, jadinya ya udah habis selesai langsung aku taruh di cucian, selesai aku taruh gitu loh teman-teman. Jadinya ya gitu, jadi numpuk gitu loh teman-teman. Terus ini tuh aku kayak beres-beres rumahnya itu waktu Pak sudah berangkat kerja gitu ya teman-teman. Terus si Alfa itu juga alhamdulillah dia itu masih tidur gitu loh teman-teman. Jadi karena kayaknya si Alfa habis ini tuh bangun karena dia itu udah tidur lumayan lama gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh aku kayak buru-buru banget, takutnya kalau misalnya aku tuh belum selesai si Alfa itu udah bangun kan, jadinya kayak agak ribet gitu loh teman-teman. Jadi mumpung si Alfa itu belum bangun, ya udah ini tuh aku buru-buruin biar cepat selesai, biar di dapur itu juga udah bersih, nggak berantakan lagi kayak tadi yang kayak kapal pecah itu loh teman-teman. Terus ini tuh juga waktu aku nyuci, untuk durasinya aku percepat banget biar kalian itu nggak bosan yang nonton gitu ya teman-teman, karena kelamaan lihat aku nyuci piring gitu teman-teman. Nah ini itu aku udah selesai nyuci piringnya ya teman-teman. Ini tuh aku lanjut buat taruh-taruh dulu piring-piringnya itu yang ada di tempat warna coklat gitu ya teman-teman. Untuk spatulanya terus kayak ulek-uleknya itu juga udah aku taruh gitu ya teman-teman. Nah ini itu waktu aku kayak menata piring terus naruh-naruh piringnya itu juga lumayan lama, karena kan cuciannya itu juga agak banyak gitu loh teman-teman, jadinya waktu naruh-naruh itu ya lumayan lama. Nah karena untuk perpiringan itu udah selesai semua, ini tuh aku mau benerin dulu, soalnya kan tadi tuh waktu aku mau masak nasi itu kan yang di plastik atau di kantong plastik yang warna putih itu kan sebenarnya isinya beras teman-teman. Kok malah ngomongnya teman-teman gitu ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, duh kok malah banyak teman-temannya gini sih, maaf ya buat teman-teman
teman-teman, karena aku itu kayak udah mulai nggak fokus waktu dubbingnya, karena ini tuh aku dubbingnya kayak udah malam banget gitu loh teman-teman, karena aku tuh kayak udah mulai ngantuk, jadinya mulai agak nggak fokus, maaf ya teman-teman. Oh ya, yang tadi itu yang ada di kantong plastik itu sebenarnya isinya beras gitu ya teman-teman, karena aku itu dikasih lagi sama ibu aku, tapi beras aku itu sebenarnya yang dulu dikasih belum habis gitu loh teman-teman, jadi nggak ada tempatnya, jadi ya udah itu aku biarin ada di kantong plastik aja, karena yang di tempat berasnya yang warna pink tadi itu masih banyak gitu loh berasnya teman-teman, jadi nggak muat gitu. Nah ini tuh aku lagi ngelap-ngelap, soalnya tadi itu kan aku habis nyuci piring, jadi pasti kayak ada cipratan airnya gitu teman-teman. Nah itu aku lagi kayak bersihin si wastafelnya gitu, soalnya agak tersumbat ya teman-teman, itu kayak ada sisa nasi gitu loh teman-teman. Nah itu juga udah aku buang, terus ini tuh aku kayak gosok-gosok aja, soalnya tadi itu kan kayak berminyak gitu. Nah itu juga kayak ada yang tempat warna hijau gitu ya teman-teman, itu sebenarnya suami aku itu ngambil di ibu mertua aku kemarin, itu habis dipakai buat tempatnya apa itu buah semangka gitu loh teman-teman, padahal semangkanya itu udah dari yang waktu maulid nabi dulu gitu loh teman-teman, itu baru sempet dipotong gitu. Dan untuk yang warna kuning atau yang baskom gitu ya teman-teman, itu warna kuning kecil itu tempatnya bawang-bawangnya aku. Nah karena kayak bawangnya itu udah habis, kayak terus kan aku tuh habis beli tomat dan tomatnya itu udah busuk, jadinya kayak bau gitu loh teman-teman. Jadi akhirnya itu tomatnya aku buang dulu, untuk tempatnya itu aku cuci karena belum kering, jadinya bawang-bawangnya aku itu nggak aku taruh di situ gitu ya teman-teman, karena takutnya bawangnya nanti apa itu nggak kering lagi gitu kan. Kalau misalnya tempatnya itu nggak kering terus bawangnya itu jadi basah, itu kan jadi nanti cepat busuk gitu loh teman-teman. Jadi ya udah itu aku nungguin tempatnya kering dulu, mungkin nanti kapan-kapan bukan kapan-kapan sih, mungkin nanti sore kalau udah kering itu aku taruh aja dulu di situ gitu ya teman-teman, untuk bawang-bawangnya aku gitu teman-teman. Oh ya, aku itu mau sedikit cerita nih teman-teman, kemarin itu sebenarnya si Alfa itu kayak kena ruam-ruam, jadi kayak di paha sama di lehernya si Alfa itu kayak merah-merah gitu loh teman-teman, pokoknya yang hampir parah gitu. Jadi akhirnya kebetulan aku itu kayak menginap di rumah aku gitu teman-teman, sampai aku itu kayak dimarahin ibu aku gitu karena ruam-ruamnya si Alfa itu agak parah gitu. Nah ternyata kan karena bapak aku gitu ya teman-teman, si Alfa ini kan juga cucu pertama, terus anak-anaknya bapak aku itu kan juga cewek-cewek gitu ya teman-teman, aku sama adik aku itu kan cewek gitu, jadinya ini tuh cucu pertama terus laki-laki juga gitu teman-teman. Jadi kayak pokoknya perhatiannya bapak aku itu lebih deh ke Alfa gitu ya teman-teman. Terus akhirnya si Alfa itu kayak diperiksain ke bidan di tempat aku gitu loh teman-teman. Jadinya sama bidannya itu nggak boleh dikasih bedak gitu loh teman-teman, untuk yang di leher sama di lipatan pahanya gitu. Soalnya kan kemarin itu kan aku nggak tahu, itu pasti selalu dikasih bedak gitu loh teman-teman, dan ternyata itu nggak dibolehin. Nah itu yang jadi kayak salah satu penyebab ruamnya gitu loh teman-teman. Jadi sama si bidannya itu nggak boleh dikasih bedak, cuma dikasih kayak baby cream aja, pokoknya nggak boleh yang kena bedak gitu loh teman-teman. Jadi ya udah, itu waktu selama ada di rumah aku sekitar 2 hari 2 malam kalau nggak salah ya teman-teman, itu si Alfa nggak dikasih bedak gitu, jadi cuma dikasih baby cream aja untuk yang di leher sama lipatan pahanya gitu teman-teman. Dan alhamdulillahnya waktu 2 hari itu nggak dikasih bedak itu kayak ruamnya yang merah-merah banget, pokoknya sempet waktu malam-malam gitu ya teman-teman, karena kan itu bajunya kayak nempel di lehernya si Alfa gitu ya teman-teman. Jadi si Alfa itu kan kena ruam-ruamnya gitu loh bajunya ya teman-teman. Terus si Alfa itu kayak nangis banget, mungkin perih banget gitu ya teman-teman. Nah dari situ kayak kapok banget gitu mau ngasih si Alfa bedak gitu loh teman-teman. Jadi sampai sekarang si Alfa itu nggak dikasih bedak lagi biar ruamnya itu cepat sembuh gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang ruamnya itu udah agak mendingan gitu loh teman-teman. Nah pokoknya bapak aku itu
perhatian banget deh ke Alfa. Kalau misalnya ibu aku salah gendong atau gimana bikin nangis, si Alfa itu pasti kayak dimarahin, entah aku, entah ibu aku, entah adik aku, pokoknya semua dimarahin sama bapak aku gitu ya teman-teman. Ya mungkin karena bapak aku sendiri itu nggak punya anak laki-laki gitu loh teman-teman, jadi kayak khawatir banget, pokoknya protektif banget ke si Alfa gitu ya teman-teman. Alhamdulillah gitu ya teman-teman. Dan kemarin aja itu yang beli stroller itu juga dibeliin sama bapak aku gitu ya teman-teman. Nah ini tuh juga aku sambil nungguin air buat mandinya si Alfa itu mendidih. Tadi itu juga aku tinggal buat kayak cuci baju gitu ya teman-teman. Nah waktu aku mau menjemur baju itu kan kayak ada bajunya si Alfa yang kemarin tuh aku angkatin dulu, terus juga tadi itu aku lipet-lipetin gitu ya teman-teman. Nah ini tuh juga aku lagi kayak siapin ambil diapers, terus kayak minyak telon gitu teman-teman buat mandinya si Alfa. Nah ini itu juga aku siapin dulu buat alas mandinya si Alfa ya teman-teman, karena aku itu kalau misalnya kasih sabun si Alfa, dia itu masih aku tidurin, nggak aku gendong gitu loh teman-teman, karena aku itu masih takut jatuh gitu kan kalau misalnya dikasih sabun, jadi kayak licin gitu loh teman-teman. Jadi waktu aku kasih sabun si Alfa itu dianya aku tidurin aja gitu, dan ternyata si Alfa itu udah bangun ya teman-teman. Dia itu kayak agak ngerengek minta susu, terus aku buatin susu aja bentar gitu biar dia kayak minum susu gitu loh teman-teman. Kalau misalnya dia itu nggak minum susu waktu mandi itu pasti jadinya kayak nangis ngejer gitu loh teman-teman. Nah ini tuh juga airnya si Alfa udah mendidih ya teman-teman, jadi ini tuh mau aku pindah dulu ke bak mandinya si Alfa. Nah ini tuh aku lagi ngangkatin air mendidihnya si Alfa gitu ya teman-teman. Nah habis ini mau aku ambilin buat yang air dinginnya gitu loh teman-teman, biar nggak terlalu panas gitu air mandinya si Alfa. Dan mungkin waktu ngemandiin si Alfa juga nggak aku record karena kayaknya ribet banget gitu ya teman-teman. Dan mungkin vlog hari ini sampai di sini aja, kita ketemu di next video teman-teman. Oke, see you on next video, bye bye.